Pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi untuk keunggulan bersaing global. Sistem informasi digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan, mempertahankan, dan memperluas keunggulan bersaing di pasar global. Keunggulan bersaing atau competitive advantage artinya perusahaan memiliki nilai lebih dibandingkan dari pesaing, baik dari segi harga, kualitas, inovasi, atau pelayanan. Peran sistem informasi dalam keunggulan bersaing, yang pertama ada efisiensi operasional, otomatisasi proses bisnis, menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Contohnya seperti sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, mengintegrasikan produksi, keuangan, dan pemasaran. Lalu yang kedua ada inovasi produk dan layanan. Sistem informasi membantu menciptakan produk baru atau meningkatkan layanan. Contohnya seperti Gojek dan Grab memanfaatkan sistem informasi untuk menghubungkan pengguna dan mitra pengemudi secara real time. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan cepat dan tepat. Sistem bisnis intelijen atau data analistik membantu manajemen dalam analisis pasar global. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan. Sistem customer relationship management menjaga loyalitas pelanggan dan memahami kebutuhan pasar global. Lalu yang kelima, kolaborasi global. Sistem informasi memungkinkan kolaborasi lintas negara dan zona waktu dengan platform digital, contohnya seperti Microsoft Teams. Selanjutnya, sistem informasi global digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing di pasar dunia. Untuk mencapai keunggulan bersaing global, perusahaan multinasional atau MNC harus mengembangkan sistem informasi yang terpadu di seluruh dunia. Tantangannya meliputi area tantangan yang pertama, penyelarasan strategi atau alignment, uraian dalam lingkungan global, menjaga konsistensi global versus responsivitas lokal adalah tantangan untuk mengembangkan satu sistem informasi yang terstandarisasi untuk efisiensi global. Namun, harus tetap fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar dan operasional lokal di setiap negara, misalnya bahasa, mata uang, dan format data. Yang kedua, transfer keunggulan berkelanjutan. Uraian dalam lingkungan globalnya, duplikasi lintas batas adalah keunggulan yang diciptakan sistem informasi di satu negara atau anak perusahaan, misalnya model pemasaran baru, dapat dengan cepat ditiru oleh pesaing di negara lain. Tantangannya adalah mempertahankan keunikan dan terus berinovasi secara global. Yang ketiga, skalabilitas dan ketersediaan. Sistem informasi harus dirancang untuk dapat diakses dan digunakan secara real time di berbagai zona waktu dan harus memiliki skalabilitas untuk menampung pertumbuhan operasi di pasar baru. Yang keempat dan terakhir, manajemen pengetahuan global. Uraian dalam lingkungan globalnya mengembangkan sistem informasi untuk memfasilitasi transfer pengetahuan, praktik terbaik, dan inovasi antar unit bisnis di berbagai negara agar perusahaan secara keseluruhan mendapatkan keunggulan komparatif. Akan membahas elemen lingkungan global. Pengembangan dan implementasi sistem informasi global atau GIS harus mengatasi berbagai kendala yang ditimbulkan oleh lingkungan eksternal dan internal yang beragam di berbagai negara. Pertama, ada kendala lingkungan eksternal, politik, dan hukum. Batasan data lintas batas, banyak negara yang memiliki hukum yang mengatur bahwa data pribadi warga negara harus diproses dan disimpan di dalam negeri. Sistem informasi harus dikembangkan untuk mematuhi beragam regulasi privasi data, misalnya GDPR di Eropa dan pembatasan transfer data. Lalu ada regulasi impor atau ekspor. Pemerintah lokal dapat membatasi perangkat keras atau perangkat lunak asing untuk melindungi industri lokal. Memaksa perusahaan menggunakan teknologi yang tidak standar atau kurang efisien. Lalu ada infrastruktur teknologi. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi sangat bervariasi antar negara. Sistem informasi harus dapat berfungsi di lokasi dengan infrastruktur yang buruk. Budaya dan bahasa. Sistem informasi harus mendukung berbagai bahasa, alfabet, dan format tanggal atau angka yang berbeda. Tantangan terbesar adalah menyesuaikan antar muka dan proses sistem agar sesuai dengan kebiasaan dan etika kerja lokal. Lalu ada geoekonomi dan mata uang. Sistem informasi harus mampu menangani banyak mata uang, nilai tukar yang fluktuatif, dan standar akuntansi serta pelaporan keuangan yang berbeda di setiap negaranya. Lalu, ada kendala lingkungan internal dalam organisasi. Kendalanya yang pertama, kualitas SDM dan budaya kerja. Tantangan globalnya mendapatkan SDM yang terampil di seluruh lokasi global, serta mengatasi resistensi terhadap sistem informasi baru dari karyawan yang terbiasa dengan metode kerja lokal mereka. Lalu yang kedua ada struktur organisasi, mengembangkan dan mengelola GIS yang melayani struktur matriks atau jaringan yang kompleks di mana pelaporan dan tanggung jawab TI berbagi antar kantor pusat dan anak perusahaan lokal. Saya akan menjelaskan tentang sistem nilai. Apa itu sistem nilai? Sistem nilai atau value system ada perluasan strategis dari rantai nilai perusahaan yang mencakup pemasok, perusahaan, dan pelanggan. Ini merupakan kerangka kerja penting untuk memahami bagaimana nilai diciptakan dari hulu ke hilir. Adapun definisi lain dari sistem nilai ada perluasan strategis dari rantai nilai perusahaan.
Cakupan sistem nilai ini meliputi proses penciptaan nilai mulai dari pemasok ke perusahaan hingga akhirnya ke pelanggan. Selanjutnya terdapat komponen sistem nilai. Komponen sistem nilai dibagi menjadi 3. Komponen yang pertama yaitu pemasok atau supplier value chain. Nah, pemasok ini merupakan sistem informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pemasok bahan baku. Pemasok ini juga menyediakan bahan baku atau informasi perusahaan. Contohnya sistem EDI atau Electronic Data Interchange, yaitu untuk pemesanan otomatis. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu perusahaan atau prime value chain. Perusahaan aktivitas internal yang menciptakan nilai seperti produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Perusahaan ini juga mengubah input menjadi produk atau jasa yang bernilai tambah. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu pelanggan atau customer value chain. Pelanggan ini menerima dan menilai produk atau jasa yang diberikan. Informasinya dikumpulkan dari pelanggan untuk menyesuaikan produk dan meningkatkan kepuasan. Contohnya pada sistem e-commerce global seperti Amazon dan Tokopedia. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan sistem nilai. Tujuan sistem ini dibagi menjadi 3. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan integrasi dan transparansi informasi antar pihak. Tujuan sistem ini membantu semua bagian dalam perusahaan seperti produksi, pemasaran, dan distribusi untuk melihat data yang sama secara real time. Nah, dengan begitu tidak ada informasi yang terputus, salah kirim data, atau miskomunikasi. Selanjutnya, tujuan sistem nilai yang kedua yaitu mengurangi biaya operasional global. Tujuan ini menekankan bahwa dengan adanya sistem nilai, perusahaan dapat mengoptimalkan proses, menghindari duplikasi pekerjaan, dan meminimalkan pemborosan. Seperti misalnya penggunaan data yang akurat membuat perusahaan lebih efisien dalam logistik, persediaan, dan distribusi sehingga biaya produksi dan biaya operasionalnya dapat ditekankan. Tujuan sistem nilai yang ketiga, yang terakhir, yaitu meningkatkan respon pasar terhadap perubahan permintaan dunia. Dengan informasi yang cepat dan tepat, perusahaan dapat menyesuaikan produksi sesuai tren dan permintaan global. Ketika pasar berubah, perusahaan dapat bergerak lebih cepat untuk menyediakan produk yang dibutuhkan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai sistem nilai. Konsep sistem nilai atau value chain dalam pengembangan sistem informasi global sangat penting karena melibatkan proses yang menyeberangi batas negara. Contohnya seperti pengiriman bahan baku dari Asia, lalu diproduksi di Amerika dan didistribusikan di Eropa. Dalam proses pembuatan sistem ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah soal mengintegrasikan rantai pasokan global, di mana perusahaan harus menghubungkan sistem informasi dengan para pemasok dan distributor di luar negeri yang menggunakan teknologi berbeda. Sistem ini harus bisa menampilkan data dan menyamakan informasi agar alur data dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik di seluruh dunia. Tantangan yang kedua yaitu manajemen risiko di tingkat global. Perusahaan harus memiliki sistem yang mampu mendeteksi, mengawasi, dan menangani risiko yang muncul di berbagai negara. Contohnya seperti gangguan pengiriman karena konflik politik, bencana alam, atau serangan siber terhadap pabrik atau pusat data. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan dalam standarisasi proses bisnis. Karena tiap negara memiliki cara kerja dan budaya bisnis yang berbeda, kadang unit bisnis lokal menolak menerapkan standar global. Padahal standarisasi ini diperlukan agar operasional bisa lebih efisien dan mudah dikelola secara terpusat. Dan yang terakhir adalah soal keamanan siber di tingkat global, di mana sistem informasi global ini harus diperkuat agar bisa melindungi diri dari serangan siber dari manapun, seperti serangan di satu bagian sistem di satu negara bisa berdampak besar terhadap seluruh jaringan sistem global. Ya, pada slide ini membahas tentang tantangan manajemen perubahan dan organisasi global. Pengembangan sistem informasi global atau GIS selalu menuntut perubahan besar dalam proses, peran, dan budaya kerja yang menjadi tantangan manajerial utama. Yang pertama ada resistensi organisasi dan adopsi. Pada poin pertama, penolakan penggunaan lokal, yang dimana anak perusahaan di berbagai negara sering menolak sistem informasi global karena merasa sistem tersebut tidak mempertimbangkan praktik bisnis lokal, misalnya best practice di Jerman berbeda dengan di Indonesia, atau merasa kontrol pusat terlalu ketat. Pada poin yang kedua yaitu perubahan peran dan keahlian. Sistem informasi baru sering mengubah tugas dan tanggung jawab karyawan secara drastis. Misalnya, otomatisasi mengurangi kebutuhan tugas manual. Tantangannya yaitu melatih dan memotivasi karyawan global agar mau mengadopsi sistem baru, alih-alih mempertahankan kebiasaan lama atau resistance to change. Kemudian, pada poin yang ketiga, dukungan manajemen puncak yang terfragmentasi.
Kesuksesan sistem informasi global sangat bergantung pada dukungan manajemen yang puncak. Namun, dukungan ini seringkali terpecah antara kantor pusat dan pemimpin lokal yang memiliki prioritas yang berbeda. Yang kedua, yaitu isu standarisasi versus fleksibilitas. Poin yang pertama, menciptakan standar global, yaitu tantangan untuk menentukan dan menegakkan standar global yang seragam untuk perangkat keras, perangkat lunak, protokol komunikasi, dan prosedur data, misalnya format, tanggal, desimal di seluruh anak perusahaan. Kemudian, poin yang kedua dan yang terakhir, menghadapi kecepatan perubahan. Lingkungan bisnis global sangat volatil, uncertain, kompleks, dan ambiguous atau VUCA. Sistem informasi harus dikembangkan dengan metode yang agile dan fleksibel agar dapat merespon perubahan pasar atau ketegangan geopolitik yang mendadak. Baik, 5. Etika sosial dan akuntabilitas global. SI global menimbulkan isu etika dan sosial baru karena kemampuan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mentransfer data dalam skala masif melintasi batas-batas hukum. Di tabel ini ada dimensi moral, hak dan kewajiban informasi, privasi, tantangan dalam konteks global, mematuhi beragam undang-undang privasi seperti GDPR, Uni Eropa, CCPA-AS, atau UU Perlindungan Data Pribadi di Asia saat mengumpulkan dan mentransfer data pelanggan, karyawan, atau mitra melintasi batas negara. Hak kepemilikan kekayaan intelektual, melindungi properti intelektual, kode sumber, algoritma, data rahasia dari pembajakan atau pencurian di negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah atau regulasi yang berbeda tentang hak cipta digital. Akuntabilitas dan kontrol, menetapkan pihak mana, kantor pusat atau anak perusahaan lokal yang bertanggung jawab akuntabel atas kegagalan sistem pelanggan data atau penggunaan informasi yang tidak etis yang terjadi di lokasi yang berbeda. Di sini saya akan membahas mengenai aspek teknis dan infrastruktur dalam pengembangan sistem informasi global secara teknis. Pengembangan sistem informasi global jauh lebih sulit dibandingkan sistem lokal, karena kita harus mengintegrasikan berbagai sistem yang berbeda, baik dari segi teknologi, bahasa, pemrograman, maupun standar data. Nah, lebih jelasnya, di sini terdapat 4 aspek teknis utama beserta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi global. Di antaranya, yang pertama itu ada aspek integrasi sistem lama. Nah, banyak anak perusahaan telah memiliki sistem informasi lokal yang sudah berjalan. Tantangannya adalah mengintegrasikan sistem informasi global yang baru dengan sistem lama ini, yang mungkin menggunakan teknologi usang, bahasa pemrograman berbeda, dan tidak dirancang untuk terhubung secara eksternal. Nah, selanjutnya ada aspek kedua, yaitu konektivitas dan latensi jaringan. Tantangan utama sistem informasi globalnya adalah membangun dan mengelola jaringan komunikasi yang andal, cepat, dan ekonomis di seluruh dunia. Latensi atau keterlambatan jaringan antar benua dapat secara signifikan memperlambat kinerja sistem informasi terpusat. Kemudian ada aspek ketiga, yaitu standarisasi data dan interoperabilitas. Dari berbagai negara seringkali tidak konsisten, misalnya kode pos, format alamat, dan nilai tukar. Tantangannya adalah menciptakan kamus data global dan antarmuka yang memungkinkan sistem yang berbeda untuk bertukar data atau interoperability secara akurat. Dan yang terakhir adalah aspek keamanan lanjutan. Implementasi keamanan siber yang komprehensif mencakup enkripsi data lintas batas, firewall yang disesuaikan dengan regulasi lokal, dan respon cepat terhadap ancaman yang dapat berasal dari mana saja di dunia. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.